Chapter 1109 dengan judul Dia Datang Lagi. Kali ini Yang Yan membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan penyempurnaan artefaknya. Tetapi pada hari dia keluar dari ruang batu, dia mengeluarkan 7 artefak Sign King Grade, beberapa dari setiap grade. Mungkin itu karena pil dan Sign Kristal yang telah diberikan kepadanya. Tapi kali ini dia sepertinya tidak terlalu lelah. Setelah menyerahkan artefak kepada Yang Kai, dia bahkan memiliki mood untuk menghitung berapa banyak Sign Kristal yang masih berhutang kepada Yang Kai dan mulai menghitung dengan serius. Terampil dalam artefak Ravening, tidak sombong, mudah diajak bicara, cantik, dan sosok yang luar biasa. Itu yang paling penting. Hanya dikenakan biaya sederhana. Yang Kai merasa dia telah mengambil harta dan menjadi semakin bertekad untuk secara permanen mempertahankan Yang Yan sebagai artefak refiner yang berdedikasi. Setelah memberinya beberapa botol pil lagi dan sejumlah Sign Kristal tingkat tinggi, Yang Yan tersenyum gembira dan memasukkan semua ke dalam Space Ring sebelum bertanya, "Apa yang akan kamu buat untuk aku sempurnakan selanjutnya? Biar aku memeriksa bahan-bahannya terlebih dahulu sehingga aku bisa melihat jenis biji apa yang dibutuhkan." Yang Kai mengeluarkan karapas, ekor, dan penjepit dari skorpion lapis baja ungu, ekor merah, dan melemparkannya ke Yang Yan. Mata gadis kecil itu langsung melotot ketika cahaya terpesona melintas di kedalaman mereka. Sambil berjongkok, dia mengambil barang-barang ini satu persatu, membelai mereka dengan tangannya yang halus sambil mengumamkan sesuatu dengan pelan, sepertinya hilang di dunianya sendiri. Setelah sekian lama, dia menatap Yang Kai dan bertanya, "Kamu mau memberiku bahan-bahan ini untuk aku sempurnakan?" Yang Kai mengangguk dengan serius. "Kamu sudah membuktikan kemampuanmu. Aku percaya bahwa kamu memang refiner artefak kelas asal. Jadi tentu saja aku bersedia memberikan kamu bekerja dengan barang-barang ini. Apakah kamu tidak takut aku akan lari dengan hal-hal ini?" Yang Yan masih tidak percaya apa yang sedang terjadi. Ini adalah bahan-bahan dari Monster Base ke-9 dan mereka dapat digunakan untuk memperbaiki artefak King Grade. "Kamu bisa mencoba lari. Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali," Yang Kai nyengir. Yang Yan meludah dengan jijik. Tampaknya cukup jengkel dengan sikap percaya diri Yang Kai. Memperlakukannya seolah-olah dia memiliki segalanya dalam genggamannya. "Yakinlah, aku bukan seorang yang melanggar kata-katanya. Aku akan menggunakan yang terbaik dari hal-hal ini untukmu. Tetapi biji yang kamu perlu beli tidak akan sama seperti sebelumnya. Kamu sebaiknya siap untuk beberapa pendarahan besar," kata Yang Yan dengan sungguh-sungguh. "Tidak masalah, tuliskan saja daftarnya." Yang Kai mengangguk dan menambahkan, "Benar, aku punya permintaan kali ini. Tanyakan apapun yang kamu suka," kata Yang Yan. "Gunakan karapas ini untuk memperbaiki artefak defensif untuk aku. Aku akan menggunakannya sendiri. Merasa bebas untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan dengan yang lainnya." "Mengerti. Apakah kamu memiliki core Monster Base ini? Jika kamu memilikinya, berikan padaku. Itu akan berguna untuk pemurnian artefak kali ini." Begitu Yang Yan mengucapkan kata-kata ini, monster core seukuran kepalan tangan yang memberi 2 atribut energi yang berbeda dilemparkan kepadanya. Menangkap inti ini, Yang Yan mengangguk puas dan mulai menulis daftar bahan bantu. Beberapa saat kemudian, dia menyerahkan daftar itu kepada Yang Kai dan dengan cemas mendesak, "Cepat dan kembali. Setelah beberapa hari istirahat, aku akan mulai memperbaikinya lagi. Mengikuti kamu benar-benar pilihan yang terbaik. Kamu tiba-tiba memiliki begitu banyak materi bagus untuk kamu gunakan." Dia tampak sedikit tidak sabar. Kota takdir surgawi di dalam perusahaan dagang. Qian Tong sedang duduk di sebuah kamar di lantai 3, menyeruput secangkir teh ringan saat ia menatap ke arah Yang Kai yang telah pergi 2 bulan yang lalu. Tatapan cemas dan tak berdaya samar-samar di wajahnya. Meskipun dia belum telah menentukan bahwa Yang Kai akan datang ke sini lagi, dia tidak berharap bahwa 2 bulan penuh akan berlalu tanpa kata-kata darinya.
Sampai hari ini, pria muda itu tidak muncul lagi, membuat Qiantong agak tertekan. Pada saat itu, ia khawatir meninggalkan kesan buruk pada tuan yang kuat di belakang pemuda itu. Jadi, dia tidak mengirim siapapun untuk mengikutinya dan tidak berani menanyakan identitas sesuka hatinya. Berencana untuk perlahan-lahan memenangkan kepercayaannya dan terus membeli produk akhir yang dikirim tuan dan pemuda ini. Namun sekarang tampaknya dia bertindak terlalu hati-hati dan Qiantong berpikir dia seharusnya setidaknya memberitahu pemuda itu bahwa dia tertarik untuk meminta tuannya. Selama pemuda itu cukup cerdas, dia pasti akan membawa kata-kata itu kepada tuannya. Pada saat itu, jika tuan yang kuat itu mau, dia secara alami akan berkunjung ke Shadow Moon Hall. Jika dia tidak, itu tidak akan terlambat bagi Qiantong untuk mengajukan banding langsung. Semakin awal Grandmaster Artifact Refiner dapat direkrut, Shadow Moon Hall sebelumnya akan dapat memetik manfaatnya. Jika mereka menunggu terlalu lama dan kekuatan lain menemukan tuan ini, mereka pasti akan mencoba merampoknya dari mereka. Setelah situasinya berkembang sampai sejauh ini, itu bukan masalah hanya satu atau dua orang yang sekarat. Berpikir tentang hal itu, suasana hati Qiantong menjadi mudah tersinggung dan dia tanpa sadar menghancurkan cangkir teh di tangannya. Baru setelah teh panas menetes ke tangannya, dia menyadari apa yang telah ia lakukan. Menatap meja yang berantakan, Qiantong tidak bisa menahan tawa bodoh. Dia tidak muda lagi dan tingkat kultivasinya tidak rendah. Sudah bertahun-tahun sejak dia menjadi sangat gelisah, bahkan ketika dia masih kecil. Emosinya belum terkendali seperti ini. Mengambil fragmen cangkir teh yang pecah dan mengeringkan tehnya yang tumpah, Qiantong menarik napas dan menenangkan suasana hatinya yang kesal. Saat itu, ada ketukan tiba-tiba di pintu, menyebabkan Qiantong memanggil dengan nada tidak puas. "Ada apa?" "Tetua Qian, pria muda yang datang untuk menjual artefak 2 bulan yang lalu ada di sini." Petugas yang menerima Yang Kai terakhir kali menjawab dengan hormat. Setelah menunggu sebentar, petugas itu menjadi agak curiga karena tidak menerima tanggapan ketika Tetua Qiantong dengan bersemangat berteriak, "Cepat undang dia ke dalam." Begitu kata-kata itu keluar, Qiantong mengoreksi dirinya sendiri. Tidak, tuan tua ini akan menyambutnya sendiri." Semburan suara terdengar seolah-olah meja, kursi, dan set teh di ruang itu semakin diterbangkan dan dihancurkan. Wajah petugas itu berubah menjadi hitam, tidak mengerti apa yang begitu istimewa tentang pemuda ini, sehingga Tetua Qiantong memperlakukannya dengan sangat serius. Bahkan sampai menghancurkan perabot di kamarnya dalam upaya untuk bergegas keluar dan menyambutnya. Pintunya terbuka dan Qiantong dengan cepat berjalan ke bawah. Wajahnya dipenuhi dengan senyum. Petugas itu mengintip ke dalam ruangan dengan rasa ingin tahu dan cukup yakin dia menemukan bahwa semua perabotan di dalamnya telah sepenuhnya dilemparkan dan dihancurkan. Di lantai pertama, Yang Kai menjadi tidak sabar. Terakhir kali dia datang sini, petugas itu menerimanya dengan rajin, menunjukkan perhatian yang penuh. Kali ini, sebagai pelanggan tetap, dia datang sini untuk menjual beberapa artefak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Tetapi sebelum dia dapat mengatakan apa-apa, petugas itu memintanya untuk menunggu dan kemudian lari ke suatu tempat. Namun, tak lama kemudian, lelaki tua gemuk bernama Qiantong itu berjalan dengan tergesa-gesa. Wajahnya bersinar dan perutnya bergetar ketika dia berteriak, "Anak muda, lelaki tua ini telah menunggu 2 bulan untuk kamu kembali. Ayo, silakan lewat sini." Mengatakan demikian, ia memegang bahu Yang Kai dengan sangat hangat dan mengarahkan ke kamar pribadi yang mereka gunakan terakhir kalinya. Di dalam lobi perusahaan dagang, para kultivator yang sedang menjalankan bisnis, mereka membeku kaget ketika mereka menatap ke belakang Yang Kai, tak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Banyak dari mereka yang mengenal Qiantong dan menyadari bahwa dia adalah tetua tingkat tinggi di Shadow Moon Hall. Tetapi guru besar ini sekarang benar-benar memperlakukan seorang pria muda seperti Yang Kai dengan baik, menyebabkan mereka semua sangat terkejut. Setelah pasangan menghilang, lobi meledak dan obrolan semua orang berspekulasi tentang identitas Yang Kai. Latar belakang macam apa yang dimiliki pemuda itu yang akan memaksa Tetua Qiantong untuk keluar dari kamarnya dan menyambutnya secara pribadi? Bahkan jika salah satu leluhur dari ketua terdekat yang datang ke sini, dapatkah mereka menerima sambutan yang begitu antusias dari Tetua Qiantong?
Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi dari caranya berpakaian, ia tampaknya bukan dari semacam kekuatan besar. Kultivasinya juga tidak tinggi. Odesain ketiga. Aku ingat bahwa ketika Patriark keluar ke Rui datang terakhir kali untuk membahas beberapa bisnis penting, tetua Kiantong bahkan tidak bertemu dengannya. Siapa tak yang tahu akan apa yang terjadi. Di ruang belakang, Kiantong dengan antusias menyuruh Yang Kai duduk sebelum menyuruh salah satu pelayan menyajikan teh bersama sepiring buah roh emas. Buah roh ini tidak kecil, tetapi mengandung energi yang luar biasa. Tersenyum lebar, Kiantong menjelaskan, buah-buahan ini adalah produk khusus Shadow Moon Hall yang seluruh Shadow Star hanya milik kami. Setiap pohon buah hanya menghasilkan satu batch buah matang setiap 10 tahun dan paling banyak 500 buah per panen. Meskipun mereka hanya memberikan bantuan minimal untuk meningkatkan kultivasi seseorang, rasanya sangat indah dan dapat membantu menenangkan suasana hati seseorang dan juga dengan cepat menambah Sainki seseorang. Mereka paling cocok untuk seseorang yang akan menerobos. Jangan ragu untuk mencobanya. Kiantong bisa melihat sekilas bahwa Yang Kai berada di ambang menerobos dari rel Saint Orde ketiga ke Saint Rel. Jadi dia segera menawarkan buah-buah ini. Yang Kai meliriknya sejenak sebelum meraih dan mengambil salah satu buah, memakannya tanpa ragu-ragu atau khawatir sedikit pun. Menikmati aroma harum dan mengangguk. Rasanya memang cukup baik, tetua Ken. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin mengambil ini kembali denganku. Kemampuan buah-buahan ini untuk memulihkan Senki dengan cepat akan sangat berguna untuk pemurnian artefak Yang. Mata Kiantong melotot, mengeluarkan tawa hangat ketika dia mengangguk. Tentu saja, aku tidak keberatan. Jika kamu suka, aku akan meminta seorang untuk menyiapkan beberapa lagi. Sayangnya tidak banyak dari mereka. Kiantong benar-benar tidak keberatan. Yang Kai dengan tidak sopan meminta untuk membawa buah-buahan ini bersamanya, karena ia dapat melihat arti dari tindakannya ini. Mengapa Yang Kai ingin membawa buah ini kembali bersamanya? Jelas dia akan menawarkan mereka kepada tuannya sebagai anak berbakti. Ini hanya berfungsi untuk semakin mengkonfirmasi kecurigaan Kiantong bahwa ada revener artefak yang mendalam di belakang pemuda ini. Tetua Kian menyebutkan beberapa saat yang lalu bahwa kamu telah mendengar sabar menunggu aku kembali. Yang Kai bertanya sambil mengeluarkan 7 artefak baru yang disempurnakan dari Space Ring miliknya. Kiantong menatap dengan mata lebar, napasnya menjadi sedikit lebih berat setiap kali Yang Kai mengeluarkan artefak lain. Pada saat ketujuh potong telah diletakkan di atas meja, penampilan Kiantong sudah menjadi sedikit gelisah. Dia bisa mengatakan bahwa biji yang dibeli oleh Yang Kai selama kunjungan sebelumnya digunakan untuk memperbaiki artefak ini. Namun itu hanya 2 bulan yang sepele dan hasilnya adalah 7 artefak Saint King Grade. Sepenuhnya menunjukkan betapa kuatnya Grandmaster di belakang pemuda ini. Bahkan jika Grandmaster Gelin bertindak secara pribadi, tidak mungkin untuk memperbaiki begitu banyak artefak yang unggul dalam periode waktu yang singkat. Mengambil napas dalam-dalam, Kiantong mengembalikan senyum ke wajahnya dan berkata, menunggu artefak ini hanya satu hal. Pada kenyataannya, pria tua ini sedang menunggumu secara pribadi. Bagaimana aku harus memanggilmu? Yang Kai. Yang Kai berkata, orang tua ini adalah Kiantong. Mungkin kamu sudah tahu bahwa jika kamu tidak keberatan, bisakah orang tua ini memanggil kamu sebagai keponakan? Yang Kai mengangguk dengan santai. Mengingat usia dan status Kiantong, dia berbicara kepada Yang Kai karena keponakan itu tidak masuk akal. Kiantong tersenyum lebih lebar dan melanjutkan, keponakan Yang adalah seorang pemuda yang sangat berbakat. Pada usia seperti itu, hampir mencapai Saint Realm. Bakat seperti itu layak dipuji. Mengatakan demikian, Kiantong dengan hati-hati mengamati reaksi Yang Kai. Bersambung. Oke guys, jadi Kiantong sudah menunggu selama 2 bulan nih, menunggu Yang Kai kembali, dan dia pengen banget mengetahui siapa sih sebenarnya master guru besar yang ada di belakang Yang Kai ini yang membuat artefak-artefak ini. Karena tahu nggak guys, kenapa alasannya begitu si Kiantong ini antusias? Dengar-dengar nih, si
master artefak refiner dari Shadow Moon Hall, si Gelin udah mau sampai batas usianya guys. Jadi makanya si Qiantong ini berusaha untuk mencari penggantinya gitu kan. Nah, jadi penasaran nih apa kelanjutan kisah dari perjalanan Yang Kai kali ini? Kita simak di chapter selanjutnya. Thank you, check it out.